Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada, ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang hadir di studio. Pagi ini kembali kita ketemu lagi di sini tentunya di Mamah dan AA. Beraksi. Dan buat Anda yang di rumah yang ingin curhat atau bertanya silakan bisa menghubungi nomor telepon di 0215641234 atau bisa juga melalui Skype, silakan di-add saja ID kami di Mamah AA dan Beraksi. Ibu-ibu apa kabar, Bu? Baik. Alhamdulillah. Waduh, rame banget ini sampai keluar-luar Gelora. Iya. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga di rumah juga sehat walafiat. Mas Nabawi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan rezekinya juga banyak. Amin ya Allah. Ini rame-rame gini, Bu udah pada mandi belum? Belum, alhamdulillah ya. Tadi sore terakhir mandi, iya. Tapi sikat gigi udah ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah ya. Pemirsa dan ibu-ibu yang hadir di studio, setiap manusia itu ditakdirkan berpasang-pasangan ya. Kalau kita perhatikan banyak juga nih yang kelihatannya udah punya karir bagus, terus uangnya cukup, rumah ada, pokoknya semua udah lengkap tapi belum menikah juga. Nah, bisa jadi karena belum ada pasangannya ataupun kalau sudah ada masih mau menunda-nunda menikah. Nah, bagaimana Islam menyikapi hal ini? Kita akan langsung saja ikuti tausiah Mamah. Tema kita adalah sudah mampu berkeluarga tapi tidak menikah. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang, Pak, tenang. Hup, ya. Sorry ya, bajunya kedudukin kursi. Baru tumbuh dalam sejarah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah mampu berkeluarga tapi tidak juga menikah. Rasul bersabda, "An-nikahu sunnati paman rogiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunatku. Siapa yang tidak mengikuti sunatku, dia bukan tergolong daripada umatku. Hukum nikah ada 5. Yang pertama, nikah itu wajib. Ini orang laki-laki duitnya udah banyak. Kalau punya istri, sudah cukup untuk ngasih makan istri. Nafsunya gede. Kalau tidak menikah, dia bisa berbuat zina. Hukum orang ini menikahnya adalah wajib. Titik. 2. Hukum menikah adalah sunat. Orang ini duitnya banyak, tapi nafsunya tidak terlalu menggebu-gebu, biasa aja. Bisa dikendalikan, sunat. Yang ketiga, mubah. Dasar hukum nikah adalah mubah. Yang keempat, makruh. Orang ini sebagai laki-laki tadi nggak punya penghasilan, nggak punya duit, dia nikah, makruh. Dikasih makan apa anak orang? Kasih makan cinta? Kan enggak. Yang kelima, hukum nikah itu haram. Mana yang haram? Kalau orang menikahi seseorang niatnya akan menyakiti. Dulu pernah disakiti oleh perempuan. Saya kawin aja sama perempuan, gue balas dendam. Misalnya, itu hukum adalah haram. Sekarang, bagaimana kalau ada orang yang tidak menikah? Kembali kepada alasan mereka kenapa tidak menikah. Kalau ada orang tidak menikah, sebetulnya dia sudah berusaha cari jodoh. Udah minta sama orang, tolong dong barangkali bisa menjodohkan saya. Udah maksimal berdoa, berusaha. Tidak juga dapat jodoh, dia tidak berdosa. Wong kewajiban manusia berusaha kok. Hasil usaha itu adalah hak prerogatifnya Allah. Tapi kalau ada orang, ngapain sama nikah? Banyak urusan, nggak bisa merdeka. Sekarang kan gue tenang, kemana kita serah gue. Begitu menikah harus ngurusin laki. Ntar punya anak, lagi hamil, ngidam, repot. Nah, kalau ini hukumnya adalah dosa. Kalau ada laki-laki tidak mau menikah, alasannya, kalau saya menikah, repot banget. Nyari duit, ngumpanin anak orang, bukan siapa-siapa. Nah, ini hukumnya adalah haram. Karena Allah berfirman,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Tolaq ayat 2 ayat 3. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, jalan keluarnya pasti ada. Siapa yang takwa kepada Allah, rezekinya datang dari arah yang tidak pernah kalian duga. Rasul bersabda, yang namanya nikah itu adalah merupakan sebagian daripada agama, sebagian lagi mencari dengan ibadah yang lain. Rasul bersabda, orang yang menikah itu mendatangkan rezeki. Kalau sebelum menikah rezeki buat 2 orang, punya anak rezeki buat 3 orang. Makanya jangan Anda takut menikah gara-gara takut nggak punya duit, takut nggak punya rezeki. Allah berfirman, nikahkanlah budak-budak pilihan kalian, hamba-hamba saya yang laki-laki yang perempuan. Nikahkanlah orang-orang yang layak menikah. Kalau mereka miskin, aku berikan mereka kecukupan. Itu janji Allah. Jadi kalau ada orang takut, kalau saya menikah, saya nanti nggak punya rezeki buat ngumpanin anak bini saya, hukumnya adalah haram. Tapi kalau mereka tidak menikah, alasannya sakit. Misalnya, maaf, ada orang punya penyakit HIV, AIDS, ya punya penyakitnya. Saya mah tidak akan menikah. Khawatir penyakit saya menular dengan istri saya. Kita tahu yang namanya HIV itu menularnya dengan bersentuhan tubuh, dengan berhubungan badan. Kalau dia khawatir itu yang terjadi, itu diperbolehkan. Karena tidak ada orang yang akan dibahayakan dengan dia. Daripada dia menikah, orang lain tertular dengan AIDS, dengan penyakit HIV dia, itu diperbolehkan. Jadi kembali dasarnya, asalnya apa? Alasannya apa? Ada yang boleh, ada yang tidak. Bahkan ada yang haram kalau mereka tidak menikah. Kembali kepada alasan kenapa mereka tidak menikah. Iya, baik. Itu dia Tausiah Mama untuk tema kita pagi hari ini, sudah mampu berkeluarga tapi tidak menikah. Nah, ini khusus yang tadi mah yang mengenai penyakit HIV. Ada yang bilang juga ternyata bersentuhan itu tidak menularkan. Berhubungan badan. Berhubungan badan memang menularkan. Nah, kalau dia tetap mau menikah, itu harus ngomong nggak mah ke wajib ke calonnya? Kan yang namanya orang menikah, diantaranya kebutuhan orang menikah entuh. Betul ya. Kalau ngantuk kesian perempuannya dong. Iya. Masa dianggurin ngapain lu nikah? Iya. Jadi Ya Pak Ye? Benar. Karena itu Lu beresiko. mau nikah dianggurin mau? Makanya mikir Del. Iya. Jadi kalau dia berhubungan badan nanti ketularan gitu, maksudnya gitu loh. Iya, jadi kalau memang ada resiko ya nggak apa-apa berarti nggak menikah ya Maya. Nggak apa-apa, Iya. Makanya kembali kepada apa yang menyebabkannya, apa alasannya, boleh tidaknya, dari situ bisa menjawab. Oke, ya. Oke, baik. Ternyata ada kayak kepala pasukan rombongan ini iya, koneng. Ini. Saya biasa muter-muter kan Maya. Kayak di sini kesana kepentok. Di sini kepentok, mau lewat mana ya? Ngajelek naik deh. Siapa yang mau nanya, Bu? Oke, yang pertama silakan dari majelis. Oh, udah berdiri ya, silakan boleh. Boleh berdiri ya. Dari Majelis Alim Al-Ikhlas Kasiran Wonosobo. Assalamualaikum Kasiran, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sofiati dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Kasiran Wonosobo. Kasihan dong, Mah. Iya. Kasiran dulu. Mah, apakah mapan dulu baru menikah atau menikah dulu setelah mapan? Lah, sama dong. Mapan dulu baru menikah, atau menikah dulu setelah mapan? Pertanyaan lu nggak ada bedanya. Sama. Hei, Kasiran. Mapan. Baru menikah. Ya kan kadang ada yang menikah sudah mapan. Pertanyaan lu nggak ada bedanya. Sama, ya. Gitu. Ini menikah dulu terus kalau mapan nggak begini, mapan dulu baru menikah atau menikah baru mapan, itu baru benar. Keder Kasiran deh loh. Jadi dalam aturan agama Islam tidak ada aturan mapan dulu baru menikah. Kan hadis Nabi mengatakan, menikahlah kalian maka Allah akan buka pintu rezeki buat kalian. Artinya tidak mapan, yang penting cukup buat hidup kita, cukup mengasih makan istrinya, itu sudah boleh menikah. Kalau nungguin mapan sampai kapan? Kalau seumur hidup nggak mapan, kapan nikahnya? Kasiran deh loh.
Terima kasih ya, Ma. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia bingung kali dia. Iya. Apakah mapan dulu baru Nikah? menikah? Apa menikah setelah mapan? Iya. Sebenarnya Bu, kalau setelah mapan itu harus minum biar nggak seret. Oh, makanya iya. Oke baik, terima kasih kasiran dulu. Iya. Siapa lagi yang mau nanya Bu? Berikutnya Majelis Salim SAS, Sulit Air Sepakat, DKI Jabar Banten. Oh orang Padang tapi yang ada di DKI Jakarta Banten. Oh Sulit Air ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Yulita Rusli dari Majelis Taklim SAS Sulit Air Sepakat DKI Jabar Banten. Iya. Curhat dong, Ma. Iya dong. Marau mulu seumur-umur. Ma, saya punya paman, sampai sekarang masih belum menikah. Padahal umurnya itu sudah mencapai kepala 5. Alasannya dia menunggu adiknya perempuan menikah dulu. Kalau belum menikah, dia juga belum menikah. Sampai sekarang dua-duanya belum menikah nih, Ma. Adiknya belum menikah. Ada orang-orang tertentu, alasan dia tidak menikah, maaf, misalnya ayahnya meninggal, emaknya nggak punya penghasilan, adiknya masih kecil. Nih si kakak yang terbesar yang laki-laki, dia merasa tanggung jawab menghidupi emaknya, ngurusin adik-adiknya, nyekolahin adik-adiknya. Saking tanggung jawabnya, dia urusin dulu adiknya sampai sarjana dikawinin. Sarjana dikawinin. Sampai sarjana dikawinin udah kerja. Ternyata satu adiknya ini belum juga nikah. Saking dia punya rasa tanggung jawab atas nama orang tuanya yang meninggal, sayang dengan adiknya, dia tidak berani menikah kalau adiknya belum menikah. Apakah dia berdosa? Insya Allah tidak. Karena dia tanggung jawab menggantikan tanggung jawab orang tuanya yang harus memikul beban ibu dan adik-adiknya. Bahkan dia berpahala. Begitu Sulit Air. Kemarau dah. Ya, terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Sulit Air ke orang awak kasadonyo. Yo. Oh alah. Kalau di Sulit Air, Del, Yeah. yang namanya di pasar, kalau kita kan pete dipapanin, dia mah nggak ditakar. Jadi udah dibelahin, ditakar pakai gelas. Oh udah dipotong-potong gitu? Ya, diisinya gitu. Oh iya. Rambutan juga ditakar. Oh. Kalau kita kan diikat. Iya. Saya tahu persis, Bu. Iya. Yo, berarti Sulit Air ya, Ma ya? Udah kali-kali ala sih. ala Sulit Air. Iya. Aloha. Dia ala mau di Jakarta? Bawa apa ke Siko? Rendang. Bawa rendang? Yo. Ya Apalai? Allah. Sama Apalai? Bika. Kue Bika. Oh alah. Banyak apa alah. sekepek? Puasannya ya. Iya. Terima kasih ya Sadonyo. Mereka keren, Del. Iya. Usianya udah pada tua, tapi pakai baju gejreng. Iya. Jadi kelihatan. Orang Padang emang begini-begini warnanya mah, senangnya. Iya. Pantesan sama Padangnya. Iya. Hamba orang awak juga, ya. Alah udah berhenti jadi orang Padang, sekarang jadi orang Minang. Ya, sama aja, ya. Oke, baik. Terima kasih Sulit Air sepakat ya. Ya, terima kasih. Berarti ada yang nggak sepakat Sulit Air ya? Ya. Tapi pada lapar gak nih? Lapar. Lapar ya, kalau lapar nih saya punya minuman penunda lapar. Namanya Oki Jelly Drink Big ya. Nih, Mama juga suka nih. Kalau Mama sukanya ya rasa strawberry. Sebentar, saya strawberry ini dia nih ya. 2 Mama malah sukanya. Wih, ini karena sudah saya nikahkan dia tahu diri. Iya. Rezekinya banyak, emaknya dibagi 2. Baik, terima kasih. Makasih ya sayang, Iya. barokah pernikahan kamu. Amin ya Allah. Ini pada Sulit Air kita udah punya air banyak ya. Kalau saya ini Sian deh Sulit Air. Oke Jelly Drink Big yang rasa blackcurrant. Nah ini enak banget nih, bismillahirrahmanirrahim. Asik banget Bu. Bisa digigit-gigit karena ada nata de coconya. Pada mau? Ya beli ya. Ini pasti anak-anak suka banget karena bisa nunda lapar ya. Jangan lupa untuk nyetok di rumah. Dan Oki Jelly Drink Big itu lagi bagi-bagi hadiah. Nih dia nih. Hadiahnya banyak. Ada sepeda, ada
laptop, ada TV, ada handphone, macam-macam. Ini diundi setiap bulannya dan nanti di akhir periode akan ada 18 sepeda motor. Caranya gampang banget ya. Ibu tinggal beli ini, Oki Jelly Drink Big, terus digunting ikon olahraganya, terus ditempel ke jidat. Bukan ke jidat, ya ke sini nih Bu ya. Nih, tuh ada bulu tangkis, ada karate, segala macam. Nanti kalau udah lengkap, kirim ke promo.oki.co.id. Sekali lagi ke promo.oki.co.id. Didoain lah, insya Allah menang ya. Saya juga pengen ikut, siapa tahu dapat hadiahnya ya. Sekarang kita harus break sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan A.